sini kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat kompos dengan metode Takakura. Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama, siapkan keranjang untuk tempat Takakuranya, kemudian sampah organik yang sudah dicincang, kemudian kain, kemudian air selokan atau air limbah, kemudian ada 2 bantalan sekam, bagian atas dan bagian bawah. Selanjutnya ada tanah. Selanjutnya lapisi keranjang dengan kardus. Namun sebelumnya pastikan keranjang di bagian bawahnya sudah diberi lubang-lubang, dan di bawah keranjang diberi penyangga 2 batu agar oksigen dapat masuk melalui bawah dan air dari hasil penguraian dari sampah juga dapat keluar, yaitu berupa air lindi. Selanjutnya, letakkan bantalan sekam, kemudian masukkan tanah sebanyak setinggi 25 cm. Setelah 25 cm dapat diukur menggunakan penggaris. Kemudian masukkan sampah organik yang sebelumnya sudah dicincang kecil-kecil agar mudah proses penguraiannya. Setelah itu aduk rata. Aduk sampai benar-benar rata dan tercampur antara sampah dengan tanah. Setelah itu, masukkan air selokan atau air limbah, atau bisa diganti juga dengan E4. Masukkan secukupnya, lalu kemudian aduk kembali hingga rata.
Setelah rata, masukkan bantalan sekam bagian atas. Beri ruang, space, kemudian tutup menggunakan kain dan tutup kembali menggunakan tutup sampah yang telah diberi lubang. Gunanya agar oksigen dapat masuk melalui atas. Setelah itu diamkan 5-7 hari dan lakukan pengecekan tiap harinya atau 2 hari sekali. Pada saat pengecekan, diukur kelembapan dan suhunya. Apabila komposnya kering, dapat ditambahkan air limbah atau E4. Namun apabila komposnya basah, dapat ditambahkan dengan tanah dan diaduk kembali. Apabila sudah jadi komposter dapat dikepal, kemudian baunya juga khas, warnanya agak kehitaman. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dwi Anggara Widya Sukma SSPP selaku Bapak Lurah Sumber Sari. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen serta Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Madalena Lisa Rosanti selaku pemandu acara Pengabdian Masyarakat Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya. Sebagai susunan acara pada hari ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Surabaya, sambutan dari Kepala Puskesmas, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Surabaya kepada Bapak Ferry Kriswandana SSTMT. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ferry Kriswandana SSTMT, Kepala Jurusan Kesehatan Lingkungan, Ibu Dr. Gigi Siti Jadwarsi, Kepala Puskesmas Jemur Sari, Bapak Faris Jemur Sari, Bapak Ketua LPMK dan pengurus, Bapak Korol Anam, Pak Muhammad Mansur Hidayat, teman-teman RW 4, Mas Aksa, Bapak RW 6, Pak Tani,
Belum dibentuk Pak ya? Segera dibentuk. Karena mungkin ini hubungannya sama pelet Pak. Teman-teman ketahanan pangan dari kantor kecamatan Mugi Lestari, pertama kali Mugi Lestari. Sekarang berkibar lagi ya. Mugi Lestari ya Pak, saya ini iya dulu atas inisiasi ketua RW saat itu dengan dukungan dari Bank Indonesia Bu ya. Ubi apa tuh? Oke di generasi Bank Indonesia ya, luar biasa. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pagi ini kita ini belajar hal yang menurut saya baru Pak. Saya lihat, ini tenaga kesehatan, tapi diajarin pelet, hal yang baru. Dan istimewanya, dia peletnya dari hal ini sampah lingkungan, luar biasa. Bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa rizqana wa sujudana wa tadarruana wa takhassu'ana wa ta'awudana. Baik, terima kasih kepada Saudari Yanuar yang telah menyampaikan materi pertama mengenai pengelolaan air bersih rumah tangga. Selanjutnya kali ini kita beralih terhadap pengelolaan sampah organik rumah tangga yang tentunya biasanya sering kita abaikan, sering kita buang begitu saja. Nah, kali ini kita ingin menyampaikan pemanfaatan mengenai sampah organik ini yang lebih bermanfaat lagi tentunya. Kali ini kita beralih kepada materi mengenai pemanfaatan sampah organik dalam pembuatan kompos Takakura yang akan disampaikan oleh Saudara Ardiansyah Widodo Utomo. Kepada Saudara Ardiansyah Widodo Utomo, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum masuk untuk materi selanjutnya, izinkan saya kenalan diri terlebih dahulu. Saya Ardiansyah Widodo Utomo dari Jurusan Kesehatan Lingkungan yang membawakan materi pemanfaatan sampah organik menghasilkan kompos dengan metode Takakura dan pembuatan penyelidikan. Pengertian sampah. Sampah adalah barang atau benda padat yang berasal dari aktivitas manusia dan tidak digunakan lagi serta tidak memiliki nilai ekonomis, dan jika tidak ditangani dengan benar akan menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat dan pencemaran lingkungan. Ada sampah dan ada bantalan sekam serta ada tanah. Yang pertama yang kita lakukan yaitu melapisi keranjang Takakura ini dengan kardus seperti ini. Lalu selanjutnya akan dimasukkan yang paling dasar atau yang paling bawah itu ada bantalan sekam guys, Bapak Ibu. Dan selanjutnya yaitu akan dilakukan untuk mencacah sayurannya menjadi bagian yang lebih kecil. Ini bisa menggunakan pisau ataupun bisa menggunakan tangan secara manual. Yang pertama, tangan kita itu harus dilapisi oleh sarung tangan agar tidak kotor atau tidak bau saat pengerjaannya. Nah, ini cara mencari perbandingan antara sayur dan tanahnya itu seimbang. Jadi tidak terlalu banyak di tanah dan tidak terlalu banyak di sampahnya. Ini yang kita gunakan sampah sayuran dan sampah buah-buahan. Ini dilakukan diperkecil-kecil terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke di keranjang Takakuranya ini dimasukkan tanah terlebih dahulu,
tapi tanahnya itu harus dicampur dengan sampah organik terlebih dahulu di dalam wadah ini agar sampah dan tanahnya itu tercampur secara merata. Dapat diingat ya, Bapak Ibu, untuk perbandingan sampah dan tanahnya itu imbang. Jadi tidak terlalu banyak di sampah dan tidak terlalu banyak di tanahnya. Selanjutnya, tanah dan sampah yang sudah dicampur ini dimasukkan ke dalam keranjang takakura ini tadi. Oh iya, untuk pemotongan sampah organiknya itu jika bisa lebih diperkecil lagi sehingga membentuk kayak kecil-kecil. Lalu kita bisa tambahkan dengan aktivator. Ini bisa berupa dengan E4 atau bisa juga dengan kompos. E4 itu sisa dari sayuran atau buah yang sudah kita fermentasi dan sudah membusuk. Lalu jika sudah ditambah aktivator, sampah dan tanah serta aktivator tadi diaduk secara merata. Selanjutnya kita tutup dengan bantalan sekam lagi. Dan tahapan terakhir yaitu memberikan kain kasa atau kain hitam agar tidak dihinggapi oleh vektor atau lalat. Setelah itu tutup keranjang takakura dan setiap harinya keranjang ini harus dicek serta harus dilakukan pengaduan. Jika terasa tanahnya ini tadi kering atau tanahnya ini tadi terlalu susah atau terlalu keras, itu bisa ditambahkan dengan air. Airnya ini yang lebih bagus ini air got atau air E4 tadi, air sisa fermentasi dari buah-buahan yang sudah busuk. Tapi jika dirasa tanah ini terlalu lembek atau terlalu encer, mungkin bisa ditambahkan dengan tanah lagi. Ini dilakukan pengecekannya setiap 2 hari sekali bisa, dan jika sudah jadi nanti tekstur dari tanah ini sendiri itu tidak padat atau berwarna kecoklatan. Itu menandakan bahwa kompos ini sudah jadi. Ya, mungkin dari Bapak Ibu, dari penjelasan saya dan rekan saya, mungkin ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan. Jika tidak ada pertanyaan dan dirasa sudah jelas, maka kita lanjut ke demonstrasi berikutnya, yaitu pembuatan pelet ikan dari sampah organik. Oke, selanjutnya kali ini akan ada kuis, ada door prize dari kita. Oke, lanjut saja. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah yang dibuat bantalan pada pembuatan kompos dengan metode takakura? Oke, silakan Ibu. Sekal. Ingat teman-teman? Oke. Oke, pertanyaan yang kedua. Ulat manusia yang dapat menyebabkan pencemaran air adalah? Monggo, Bapak Ibu yang mau menjawab. Iya. Gimana? Membuang sampah sembarangan. Iya, benar banget, bisa. Monggo, silakan.
Dan terima kasih sebelumnya sudah memberikan waktunya